Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda mengalami pengalaman tidak mengenali orang yang sudah Anda kenal sebelumnya? Kita bertemu dengan orang itu, tetapi kita sama sekali tidak mengenalnya lagi. Hal ini dialami para murid ketika bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya. Mari merenungkan sejenak peristiwa itu dalam Injil mengenai kisah penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias hari ini. Murid-murid tidak mengenali Yesus yang berdiri di dekat mereka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah dalam kisah penampakan sebelumnya, para murid sudah mengenali Yesus yang bangkit? Tapi kenapa sekarang tidak? Inilah hal pertama yang kita jumpai dalam Injil. Kisahnya demikian. Simon Petrus dan ke-6 murid lain pergi menangkap ikan di malam hari. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari sudah siang, Yesus rupanya berdiri di pantai danau itu.
tetapi para murid sama sekali tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa para murid sampai tidak bisa mengenal Yesus? Apakah wajah Yesus sudah berubah? Atau jarak antara perahu para murid dan tempat Yesus berdiri terlalu jauh sehingga wajah Yesus susah dikenali? Injil sama sekali tidak mengatakan alasannya, tapi peristiwa ini menyadarkan kita bahwa Yesus hadir dalam keseharian hidup para murid yang adalah nelayan itu. Ia hadir saat para murid sedang bekerja mencari ikan. Demikian juga ia hadir dalam keseharian hidup kita, dalam pekerjaan kita, sekolah, kuliah, atau apapun kegiatan kita, entah di kantor, kampus, pasar, rumah, kos, atau dimanapun. Tapi seperti para murid, barangkali kita sering tidak tahu atau tidak sadar bahwa Yesus sedang berada di dekat kita. Akan tetapi, para murid akhirnya bisa mengenali Yesus. Adalah seorang murid yang dikasihi Yesus yang pertama berkata, "Itu Tuhan." Murid itu mengenali Yesus setelah sadar bahwa perintah Yesus untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu memang menuai hasil. Jala mereka penuh dengan ikan. Tadinya mereka tidak mendapat apa-apa, tetapi setelah mengikuti sabda Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun memperolehnya. Mengapa murid itu segera yakin bahwa itu Yesus? Tidak lain karena ia sadar bahwa hanya Yesuslah yang memiliki kuasa melakukan keajaiban seperti itu. Perintah Yesus penuh wibawa. Apa yang disabdakannya pasti terjadi. Sampai di sini, kita boleh melihat satu kebenaran ini. Hanya karena mendengarkan sabda Yesus, para murid mendapatkan ikan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Anda sekalian membaca kisah Injil itu atau sedang mendengarkan renungan ini, mungkin Anda sedang mengalami sendiri pengalaman tidak menangkap apa-apa. Boleh jadi pekerjaan kita sekarang belum memberi banyak hasil, atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Suami atau istri Anda belum memberikan kebahagiaan yang Anda harapkan. Barangkali anak-anak Anda tumbuh tidak sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Kuliah Anda berjalan lesu, tidak ada jaminan pasti bahwa nanti Anda selesai akan mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara itu tidak sedikit uang yang sudah dihabiskan. Dalam pengalaman-pengalaman manusiawi seperti ini, Tuhan Yesus datang dan meyakinkan kita bahwa Ia hadir dan hidup dalam keseharian kita. Inilah iman Paskah kita. Yesus sudah bangkit dan kini tinggal di antara kita. Dia ada di dekat kita. Ia hadir dalam pengalaman perjuangan kita setiap hari. Yesus mengundang kita untuk percaya akan kehadirannya yang nyata dan akrab. Tapi barangkali hati kita berontak bila terus-menerus diminta percaya kepadanya. Apalah artinya percaya bila Tuhan belum mengubah keadaan hidup saya? Apalah artinya percaya bila dari dulu hidup saya begini-begini saja? Mungkin kita kecewa karena Tuhan tidak seperti Mbah Google, meminta data apa saja pasti tersedia dengan cepat meski belum tentu benar, atau tidak seperti kantong ajaibnya Doraemon yang bisa menyediakan alat apa saja yang memudahkan segala sesuatu. Percaya pada Tuhan juga bukan pil derita atau obat terhadap rasa sakit. Kita bahkan seperti belum mendapat apa-apa meskipun percaya padanya. Rajin ke gereja, rajin misa,
rajin berdoa, rajin ikut kegiatan gerejawi lainnya. Apakah benar demikian? Ataukah mata hati kita saja yang tertutup untuk tidak melihat bahwa sebetulnya ada banyak anugerah dan berkat yang sudah diberikan kepada kita? Kita tidak bisa melihatnya karena mata hati kita selalu tertuju pada apa yang belum kita dapatkan. Kita menjadi kurang bersyukur dan mudah sekali merasa belum mendapatkan apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, para murid baru bisa memperoleh ikan setelah menuruti perkataan Tuhan. Ini sebuah peringatan sekaligus undangan bagi kita untuk terus hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan hadir dan berbicara kepada kita setiap hari. Persoalannya, apakah kita sudah cukup mendengarkan sabda Tuhan dan hidup seturut kehendaknya atau tidak? Beberapa menit dalam sehari cobalah sediakan waktu untuk diam dan merenungkan apa yang dikatakan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Beberapa menit dalam sehari coba kita relakan waktu sejenak untuk membuka kitab suci, membacanya dan merenungkannya. Bagaimana mungkin kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan kalau kita tidak mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan pasti setia pada kita yang mau setia meski dengan bersusah payah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.